Malam itu hujan begitu deras. Sementara penghuni rumah sudah pada masuk kamar dan terlelap. Tetapi seperti biasa, aku belum bisa tidur, walau sudah tengah malam. Anganku jauh melambung ke suami dan anakku yang ada di kampung. Sembari melupakan semua beban dan kepenatan, aku hanya rebahan sambil main HP sendiri. Akan tetapi, ketika mata mulai mengantuk, nonton drakor di HP, aku jadi tersentak kaget, karena pintu kamar terbuka. Ternyata Pak Harso, tuan majikanku sudah berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum sambil menatapku dengan sorot mata yang berbinar. "Kamu belum tidur Marty, bisa bantu aku sebentar?" ucap majikanku. Aku segera bangkit dan membenahi diri, lalu menjawab, "Oh, boleh Pak, mau dibuatkan kopi seperti biasanya?" Namun dia tak menjawab, hanya menggelengkan kepala, kemudian malah melangkah masuk. Perlahan tangannya menutup pintu kamar, lalu menghampiriku. Saat itu aku agak canggung, karena tumben ia bersikap seperti itu, dan sampai masuk ke kamar pembantu. Tetapi belum sempat aku bertanya, atau mengatakan sesuatu, Pak Harso langsung saja seperti itu terhadapku. Aku jadi bingung. Ia punya keinginan kuat denganku. Aku sudah berusaha menghindar, dan secara halus aku menolak. Bahkan aku bilang, "Nanti Bu Asih tahu loh Pak, jangan ah." Tetapi dia hanya tersenyum dan menjawab, "Istriku sudah tidur nyenyak sekali. Jadi gak bakalan tahu, lagian aku cuman mau minta tolong sebentar Marty," ujarnya. Dia berbisik sambil mendorongku ke arah ranjang, dan malam itu semuanya telah terjadi. Ini benar-benar tak kuduga sebelumnya. Sampai aku sedih sekali, kenapa Pak Harso tega sekali sama diriku. Aku tidak pernah menyangka, kalau keputusanku untuk merantau dan bekerja di kota ini akan merubah arah hidupku. Bukan saja kehilangan keluarga kecilku, aku terjebak di dalam rumah majikanku. Namaku Sumarti, boleh dipanggil Marty. Usiaku 34 tahun. Sudah 9 tahun menikah, dan mempunyai satu anak. Kejadianku ini terjadi sudah lumayan lama, ketika aku menjadi pembantu rumah tangga di rumah Pak Harso dan Ibu Asih. Aku sudah hampir setahun bekerja di kota ini, meninggalkan anakku dan suami di kampung halaman. Semua aku lakukan karena kebutuhan ekonomi, lantaran Mas Arifin, suamiku, sudah tak bisa mencari nafkah. Dulunya ia bekerja sebagai operator alat berat di luar pulau. Namun musabab kecelakaan kerja, suamiku mengalami kelumpuhan. Dengan berat hati, akhirnya aku meminta izin untuk merantau mencari kerja ke kota. Sebab kebutuhan hidup terus mendesak. Namun, untuk wanita desa sepertiku, yang mengenyam sekolah cuma tamat SMP, sangat sulit mencari kerja di kota. Satu-satunya yang bisa kulakukan menjadi seorang pembantu rumah tangga. Sehingga aku diterima kerja di rumah majikanku. Pak Harso berusia 45 tahun, dan Ibu Asih berusia 42 tahun. Keduanya sama-sama bekerja sebagai PNS di Pemda. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki, Mas Aditya, yang baru masuk kuliah. Kehidupan keluarga majikanku tampak bahagia. Aku bekerja di sini diajak oleh Bibi Ikah, teman di kampung yang kebetulan sudah lama menjadi pembantu rumah tangga di majikanku. Awalnya semua berjalan baik saja. Aku bisa mengerjakan pekerjaanku dengan baik, dan gajiku pun selalu lancar. Walau hanya diberi 2 juta sebulan, tetapi aku sudah bersyukur, karena bisa mengirimi uang untuk suami dan anak di kampung. Lagi pula, di sini aku tinggal di rumah majikan, sehingga bisa lebih irit, gak perlu mikir biaya makan dan sewa kos-kosan. Pak Harso dan Bu Asih pun sangat baik kepadaku. Begitu juga sama Mas Adit, anak mereka yang mulai menginjak dewasa. Tetapi semua jadi berubah. Aku tak pernah menyangka,
Kalau kebaikan Pak Harso kepadaku, ternyata ada udang di balik rempeyek. Sehingga malam itu, aku jadi sedih sekali. Karena Pak Harso seperti itu kepadaku. Sementara itu, aku tak mampu menolak malam itu. Aku hanya bisa meneteskan air mata, mau berteriak tak bisa. Aku khawatir Ibu Asih mendengar dan mengetahuinya. Sementara Pak Harso terus saja seperti itu sampai tersenyum padaku. Ia terus berbisik padaku, seolah ingin menenangkan hatiku. Setelah semuanya selesai, aku segera berbalik menatap dinding kamar yang mulai dingin, seperti jiwaku. Maafkan aku ya Marty. Hanya kalimat itu yang dibisikkan padaku, sampai melingkarkan tangannya padaku. Puas Pak, puas sudah membuat hatiku sangat sedih. Ujarku pelan, tetapi ketus tanpa menoleh padanya. Tetapi aku juga semakin kesal, karena dia malah menjawab, iya Marty, aku puas banget, makasih ya Marty. Ia bersikap terlalu tenang dan santai. Seolah tak terjadi apa-apa. Malahan dia sempat mencium keningku kembali. Sebenarnya aku ingin marah dan menumpahkan kekesalanku. Namun baru saja mau bersuara jadi batal semuanya. Yah, suara Ibu Asih dari kamar depan terdengar memanggil Pak Harso. Ia pun bergegas keluar dari kamarku, siap Mama, Papa masih ngopi sebentar di dapur kok Mama. Balas Pak Harso yang langsung gugup melangkah ke dapur. Aku cuma bisa diam, masih belum percaya sepenuhnya, kalau Pak Harso bisa sampai seperti itu padaku. Setelah kejadian malam itu, semua berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja, dan hanya bisa menyimpan kesedihanku sendiri. Sementara Pak Harso juga bersikap sewajarnya, seolah tak terjadi apa-apa, sehingga Ibu Asih tak menaruh curiga. Namun sikap Pak Harso padaku berubah. Beda kalau ada Ibu Asih dan Mas Adit di rumah. Beda pula kalau kami sedang berdua saja. Dia juga lebih perhatian padaku, dan diam-diam sering memberiku uang lebih. Katanya sebagai uang permintaan maaf. Pak Harso memang kelihatan menyesal, dan merasa bersalah, karena sudah seperti itu padaku, hingga membuatku menangis. Aku janji gak akan mengulangi lagi Marty. Maaf ya Marty, malam itu aku benar-benar hilaf, karena jujur saja aku suka padamu. Katanya, ya karena dia sudah menyesal dan minta maaf, aku pun memaafkannya, dan berkata, asal jangan diulangi ya Pak. Dan begitulah, dari hari ke hari, entah kenapa justru aku yang merasa ada yang berubah dalam diriku. Jujur saja, aku hanya wanita biasa yang masih membutuhkan kasih sayang. Apalagi sudah hampir setahun aku jauh dari suami, kadang malamnya aku suka melamun sendiri. Sejak suamiku kecelakaan dan menderita kelumpuhan, duniaku berubah. Suamiku bukan lagi tak bisa menafkahi aku dan anakku, ia juga tak mampu lagi menafkahi batinku. Dan saat jiwaku sedang butuh, Pak Harso malah hadir, dan mengisi kekosongan yang sudah lama aku pendam sendiri. Kalau ingat malam itu aku masih kesal, bukan karena benci, tetapi aku sendiri yang asik di hatiku. Aku jadi bingung dengan diriku. Ada rasa bersalah pada suami dan anakku, tapi ada rasa yang tak bisa aku jelaskan pada Pak Harso. Usianya memang 11 tahun di atasku, namun Pak Harso masih sangat bugar dan tampan. Ia juga sangat dewasa, type suami idaman. Aku juga heran, kenapa Pak Harso sampai seperti itu kepadaku. Padahal Ibu Asih, istrinya juga cukup cantik, walau memang sangat kurus. Dan kata Pak Harso hubungan suami istri mulai dingin, karena sama-sama sibuk dengan pekerjaan kantornya. Yang ada, dia lebih sering aku yang ngelayanin, mulai dari sarapan pagi sampai membuatkan kopi di malam hari. Singkat cerita, sebulan berlalu. Ibu Asih harus pergi ke luar kota bersama Mas Adit.
Ada acara keluarga di orang tuanya Ibu Asih. Sementara Pak Harso gak bisa ikut. Karena belakangan ini sangat sibuk dengan pekerjaan kantor, yang membuatnya selalu lembur sampai malam. Malam itu adalah malam kedua tanpa Ibu Asih dan Mas Adit di rumah ini. Dan Pak Harso pulang kantor jam 10 malam. Seperti biasa aku menyambutnya, dan membuatkan wedang jahe, tetapi kali ini dia memintaku menemani di ruang keluarga. Cuman temani nonton sambil ngobrol kok Marti, kalau kamu gak keberatan dan belum ngantuk. Pintanya, ya karena aku emang juga belum ngantuk, aku iyakan saja. Tetapi jangan yang lain-lain seperti itu ya Pak, kataku. Kami duduk di sofa. Tadinya aku mau duduk di matras bawah saja. Namun kata Pak Harso gak apa-apa. Marti kamu duduk di sofa saja, sambil minum wedang jahe dan menikmati cemilan. Kami nonton sinetron di televisi. Sekali Pak Harso mengajak ngobrol, ia cerita tentang kerjaannya di kantor, dan juga tentang Ibu Asih dan Mas Adit anaknya. Aku hanya mendengarkan. Tetapi kemudian ia memintaku menceritakan tentang kehidupanku, juga tentang rumah tanggaku bersama suamiku di kampung. Akhirnya aku pun bercerita secara jujur tentang suamiku, dan alasan yang akhirnya aku merantau dan menjadi pembantu di kota ini. Dan tak kuduga, ceritaku membuat Pak Harso merasa empati dan kasihan kepadaku. Lalu dia kembali membahas malam itu, aku mulai gelisah, dan berdebar sendiri. Kenapa juga aku harus jujur tentang rumah tanggaku, dan keinginan terpendamku? Aku tahu Marti, bahkan sejak malam itu. Walau kamu menangis, tapi hatimu juga merasakan bahagia. Katanya. Tiba-tiba, wajahku langsung hangat merona, tak sanggup membalas tatapan matanya. Pak Harso pun bergeser duduknya mendekati aku. Jangan lagi Pak, saya gak mau jadi sedih lagi, kayak malam itu, ujarku. Tetapi aku tak menjauh. Entah kenapa aku malah menunggu. Dan malam itu, entah bagaimana mulainya, dan siapa yang memulai semuanya, kejadian yang membuatku sedih terulang kembali. Aku kembali meneteskan air mata, tetapi aku juga bimbang, apa air mata ini kesedihan, atau justru air mata kebahagiaan. Yang jelas, suaraku menolak dan menghindar. Namun, tenaga dan batinku tak sepenuhnya menghindar dan menghentikan. Sudah jam 11.30 malam, ketika kami sama-sama rebahan di matras depan televisi. Suasana hangat masih terasa. Kenapa bisa terulang kembali Pak? Saya malu Pak Harso, kenapa sampai seperti ini lagi? Kataku. Kali ini aku menatapnya, entah keberanian dari mana. Pak Harso tersenyum sambil mengelus rambutku yang agak berantakan. Aku juga gak tahu Marti, mungkin aku sayang sama kamu, bukan sebagai pembantu. Begitulah, sejak saat itu aku dan Pak Harso sama-sama mengakui perasaan yang mulai tumbuh di antara kami. Kami menjalani hubungan rahasia, yang tidak seharusnya. Karena aku masih memiliki suami dan dia memiliki Ibu Asih. Anehnya, kami seperti buta, dan tak mau membuka mata. Bahwa apa yang terjadi itu salah, dan akan menyakiti perasaan suamiku sendiri, dan Ibu Asih. Pak Harso menyatakan cintanya padaku. Dan aku dengan naif mau menerimanya. Entah kenapa aku juga mulai jatuh hati padanya. Selama seminggu tanpa Bu Asih dan Mas Adit di rumah ini, Pak Harso memperlakukan aku tak seperti pembantu lagi. Tapi malah seperti pengantin baru, di mana dunia hanya milik berdua. Dia malah membantuku memasak dan membersihkan rumah. Dan tentu saja tiap malam tiba kehangatan yang sama-sama kami rindukan tak pernah dilewatkan begitu saja. Pak Harso selalu mengajak setiap kali ada kesempatan, kadang di sofa sambil nonton televisi, kadang juga di dapur, dan juga di kamarnya.
Bahkan sekembalinya Ibu Asih dan Mas Adit, kami tetap saja bisa mencuri waktu untuk bertemu dan kembali seperti itu. Tetapi benar kata orang bijak, tak ada kebohongan yang terungkap. Demikian juga dengan kami. 2 bulan sejak sering bersama, dan mengulanginya, aku pun halim. Aku bingung sekali, ketika diriku halim. Pak Harso yang tahu akan hal itu malah senang, dan bertanggung jawab ingin menikahi diriku. Tetapi aku menolak. Mana mungkin aku meninggalkan suami dan anakku di kampung. Dan mana mungkin aku akan melukai hati Bu Asih yang selama ini baik pada diriku. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja, dan aku pulang ke kampung bersama rahasia yang tumbuh di perutku. Begitulah kisahku. Akhirnya aku memperbaiki rumah tanggaku, mengurus suami yang sakit, dan mengasuh anakku. Tetapi Pak Harso tetap mengirimi uang untuk biaya hidupku, sebagai bentuk tanggung jawabnya. Semoga pengalaman ini tak akan terjadi pada Marty-Marty yang lain. Sekian dan terima kasih.